Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilyas Ilham dari kelas B11 dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada bab Adabu Dukhulil Khala'i atau bab adab masuk toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i, bab adab memasuki toilet. Fa'idha jikalau qasadta bermaksud kamu baital ma'i memasuki toilet liqada'il hajati bermaksud untuk membuang hajat. Faqaddim fil dukhuli rijlakal yusra, faqaddim maka dahulukanlah fid dukhuli ketika memasuki toilet rijlakal yusra mendahulukan kaki yang kiri. Wa fil khuruji dan ketika keluar dari toilet rijlakal yumna dahulukanlah kaki kamu al yumna yang kanan. Wala tastashib dan jangan membawa syai'an apapun alaihi yang ada padanya apa ismullahi ta'ala nama Allah ta'ala wa ismur rasulihi dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membawa apapun benda seperti kalung, cincin yang ada nama Allah di dalamnya. Tidak boleh membawa itu ke dalam toilet. Wala tadakhul dan jangan masuk ke dalam toilet hasirar ra'si tanpa tutup kepala. Wa khafiyal qadamaini dan tidak menggunakan alas kaki. Jadi kalau dulu itu tidak boleh memasuki toilet dengan tidak memakai tutup kepala dan tidak memakai alas kaki. Kalau sekarang kamar mandi sudah bagus, jadi tidak apa-apa tidak memakai tutup kepala dan tidak menggunakan alas kaki juga. Kita lanjut. Waqul ucapkanlah inda dukhuli ketika kalian masuk toilet. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsi an-najisi al-khabithi al-mukhbithi asy-syaithanir rajim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. A'udzu kami berlindung, aku berlindung billahi kepada Allah minar rijsi dari kotoran an-najisi dan dari najis, al-khabithi dari kotoran, al-mukhbithi yang bisa mengotori kami, asy-syaitani dari syaitan ar-rajimi yang dirajam. Lanjut. Wa indal khuruji dan ucapkanlah ketika kalian keluar dari toilet atau dari kamar mandi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranaka semoga Allah mengampuni. Alhamdulillahi alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang adhaba anni yang telah menjauhkan dariku, ma yu'dhini apa-apa yang bisa membahayakan kepadaku, wa abqa dan semoga Allah menetapkan alayya kepadaku ma yang fa'uni hal-hal yang bermanfaat bagiku. Wa yanbaghi dan seyogianya antu'idda an-nabla qabla qada'il hajati, seyogianya mestinya antu'idda kamu menyiapkan an-nabla atau an-nubla menyiapkan wadah air yang sudah ada airnya qabla qada'il hajati sebelum qada hajat, sebelum membuang hajat. Wa allastastanjia dan jangan kamu istinja bil ma'i menggunakan air fi maudhi'i qada'il hajati di tempat kita membuang hajat. Wa antastabri'a dan kamu itu istibro atau menyelesaikan minal bauli dari air kencingmu bitanah nuhi dengan ngedehem. Wan natri dan batu kecil salasan 3 kali. Jadi sudah kencing itu ngedehem. Wa bi imraril yaddi dan dengan melewatkan tanganmu tentunya yang kiri ala asfalil qadibi ke bawah alat vital kamu.
Wa in kunta fis sahra'i, dan jikalau kamu terbukti fis sahra'i, di sahara, di jalan, di tegalan, fab'ud, maka harus menjauh kamu an a'yunin nawirin, dari pandangan orang-orang yang bisa melihat kita. Wastatir, dan harus tutup-tutup, wastatir, dan harus menutupi atau ya satir hijab, bisyai'in, dengan apapun, seperti batu, di balik batu atau apalah itu. In wajadtahu, itu juga kalau kamu menemukannya. Jadi jangan langsung di tanah yang lapang gitu langsung bisa kelihatan orang yang bisa melihat kita. Wala takshib, dan jangan membuka aurataka, membuka aurat kamu, qoblal intihai, sebelum sampai ila maudhi'il julusi, ke tempat kita duduk buat qada hajat. Jadi belum sampai kita sudah membuka aurat kita, membuka celana. Jadi jangan, kita harus sampai dulu ke kamar mandi baru kita buka celana kita sebelum buang hajat. Wala tastaqbilis syamsa, dan jangan menghadap asyamsa, kepada matahari. Walal qamar, dan jangan menghadap bulan. Wala tastadbirahuma, dan jangan membelakangi matahari dan juga bulan. Wala tastaqbil, dan jangan menghadap al-qiblat, ke kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan membelakangi kiblat. Jadi kita harus gitu. Wala tajlis, dan jangan duduk ketika kita buang hajat fi mutahaddatsin nasi, di tempat yang suka orang-orang itu ngobrol atau berkumpul nongkrong. Wala tabul, dan jangan kencing fil ma'ir laqi, di air yang diam. Jadi nanti ngeyumbyang di si bau pesing. Jadi harus kalau bisa di air yang mengalir. Wala tahtas syajarati, dan jangan kencing di atas pohon al-musmirati, yang masih berbuah. Jangan kencing di atas pohon yang masih berbuah. Wala fil hujri, dan jangan kencing di batu. Wahdar, dan hati-hatilah al-ardul solbati, janganlah kencing di tanah yang keras karena tidak menyerap air kencingnya nanti. Wa mahabbar liyahi, dan di tempat yang tertiup angin kencang. Kenapa? Ihtirazan, hati-hati, minar rasyasi, dari percikan air kencing itu. Lanjut. Wattaqi, dan tekankanlah fi julusika, ketika kita duduk dalam qada hajat itu, alar li jalil yusra, nekenkeun kaki yang kiri, jadi gitu. Wala tabul, jangan kencing qaiman, sambil berdiri, illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Wajma', dan kumpulkanlah fil istinja'i, dalam istinja, baina isti'malil hajari, dalam menggunakan batu, wal ma'i, dan air. Jadi dikumpulkan. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang itu udah banyak air lah, tidak perlu pakai batu. Fa idza aradta, jikalau bermaksud kamu al-ikhtisar, meringkes, maksud meringkes, ala ahadihima, kepada salah satunya. Jadi milih nih, mau batu atau air, mana yang afdol? Fal ma'u, maka air itu afdolu, lebih utama. Jadi lebih utama air gitu ketimbang batu. Wa in aradta, dan kalau kamu bermaksud al-iktisar, meringkesnya, alal hajari, menggunakan batu, fa'alaika, maka cukup ke kamu atau harus kamu itu antas ta'mila, menggunakan salah satu hajarin, 3 batu. Tahiratin, yang suci atau yang bersih, munasyifatin, dan yang bisa membersihkan lil aini, ke ainnya najis. Tamsahu, lalu usaplah biha, menggunakan batu itu, atau bersihkanlah biha, menggunakan batu itu, mahallal najwi, ke tempat keluarnya kotoran. Bihaitsu la tantaqil, supaya
tidak berpindah apa an najasatu najisnya an maudhi'iha dari tempat najisnya itu. Jadi langsung bersih kering, tidak cepat kemana-mana. Wa kadzalika, dan juga seperti itu, tamsahul qadiba, membersihkan alat vital kita fi thalathati mawadhi'a, di 3 tempat min hajarin, dari batu. Jadi pakai 3 batu. Fa illam yahsul, nah kalau tidak berhasil atau tidak hasil apa al inqo kering atau bersih bisalah tati ahjarin, dengan menggunakan 3 batu, fatamim, maka sempurnakanlah khomsatan, dengan 5 batu, au sab'atan, atau dengan 7 batu. Sampai kapan? Illa antunqo, sampai bersih atau sampai kering, bil autari, menggunakan, ya sampai bilangan, pokoknya harus ganjil. Jadi kalau 3 batu belum bersih, belum kering, tambah lagi jadi 5, belum, tambah 7, masih belum, 9, terus pokoknya mah ganjil, witir ya. Fal itaru, maka witir atau ganjil itu mustahabun, disukai oleh Allah. Wal inqa'u, dan bersih atau kering itu wajibun, wajib. Wala tastanji, dan jangan beristinja illa biyadil yusra, illa kecuali bil yadil yusra, dengan menggunakan tangan kiri. Faqul, dan ucapkanlah indal firagi, ketika selesai, minal istinja'i, dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma, hai Allah, tahhir qalbi, bersihkanlah hatiku, minan nifaqi, dari sifat-sifat munafik, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari hal-hal yang tercela. Wadluk, dan pukulkanlah yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja'i, sesudah sempurnanya istinja, bil ardi, ke tanah, atau bihaitin, atau ke dinding. Tsumma ghsilha, lalu kemudian basuhlah dengan air. Nah, itu zaman dulu ya. Jadi harus dipukulkan ke tanah atau ke dinding, lalu dibasuh, dibersihkan. Sekarang tidak usah seperti itu, karena sekarang itu udah ada sabun. Kita itu membersihkan tangan sesudah istinja itu menggunakan sabun dan air. Jadi seperti itu. Sekian pertemuan kita kali ini dalam bab adab memasuki toilet dan adab-adab istinja, juga kedua hajat, buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.